sulitnya mencari kerja di era sekarang. Kira-kira kenapa ya? Pada 31 Desember 2019, sebuah virus yang kemudian dinamakan COVID-19 muncul di kota Wuhan, China. Setelah menyebar ke Amerika, Eropa, dan ujung-ujungnya Indonesia, virus ini telah memakan lebih dari 5 juta korban jiwa dan mengacaukan ekonomi dunia. Alhasil, ketidakstabilan ekonomi pun terjadi dan merusak lapangan kerja. Oh ya, sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada kalian semua di channel yang baru kami rintis ini. Kami yakin sebagian besar dari kalian yang nonton video ini adalah penonton yang baru datang. Yang tidak sengaja, mungkin video ini muncul di beranda atau explore kalian. So, kami ingin kalian coba untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Hancurnya ekonomi berkat COVID-19. Akibat penyebaran COVID-19, banyak negara memberlakukan kebijakan lockdown. Pada dasarnya, lockdown merupakan upaya pengendalian penyebaran infeksi, di mana semua orang harus di rumah saja. Kadang juga disebut dengan stay at home. Hanya saja di Indonesia pemerintah lebih memilih untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Bedanya, PSBB dan lockdown adalah pembatasan pergerakan orang di wilayah tertentu. Tujuan dari PSBB adalah agar semua orang di rumah saja, tidak keluar, dan penyebaran COVID-19 pun berkurang. Berkat PSBB, penyebaran COVID-19 pun memang berkurang, tapi sangat berdampak besar kepada ekonomi. Sebelum PSBB, semua orang keluar berbelanja, nongkrong, liburan, dan warawiri. Setiap orang keluar, tentunya akan mengeluarkan uang untuk membeli kopi, beli makanan, beli kebutuhan dapur, dan lain sebagainya. Tentunya, para pedagang mendapatkan uang dari pembeli. Dari Anda, saya, kita semua yang berbelanja. Uang yang diterima pedagang, mau itu pedagang kaki lima hingga perusahaan besar, digunakan untuk membayar gaji karyawan, membeli lagi bahan-bahan dasar produknya. Misalnya penjual kopi, di mana uang dari pembeli kopi akan digunakan untuk membeli biji kopi, membayar sewa ruangan, membayar gaji, dan sebagainya. Tapi, karena PSBB, kita semua di rumah saja, dan perputaran uang menjadi bermasalah. Orang-orang yang awalnya rutin membeli kopi, tiba-tiba tidak membeli kopi. Pedagang kopi yang biasanya mendapatkan pendapatan harian, tiba-tiba tidak lagi mendapatkan pendapatan atau berkurang. PHK massal. Misalnya pedagang kopi tersebut mendapatkan 100 juta per bulan. Sekarang hanya mendapatkan 20 juta per bulan. Tentu saja pedagang kopi tersebut tidak bisa membayar gaji karyawan. Karyawan pun terpaksa diberhentikan. Karyawan yang awalnya mendapatkan gaji, katakanlah 5 juta sebulan, tiba-tiba tidak lagi mendapatkan gaji. Tidak ada uang bulanan. Karyawan tersebut pun harus membuka tabungannya agar bisa bertahan hidup. Yang awalnya si karyawan menghabiskan 2 juta untuk keperluan bulanannya, seperti membeli telur dan beras, sekarang terpaksa hanya menghabiskan 1 juta per bulan. Pedagang sembako yang menjual telur dan beras, sekarang hanya menerima 1 juta dari karyawan tersebut, bukan lagi 2 juta. Jadi, usaha pedagang telur dan beras tersebut pun memberhentikan beberapa karyawannya. Nah, sekarang kebayangkan siklusnya, pendapatan usaha yang turun. Berarti, turunnya kekuatan finansial untuk membawa gaji. Karyawan pun berkurang. Karyawan yang diberhentikan, berarti tidak sanggup lagi untuk belanja. Jadi, pendapatan usaha lain pun menurun. Ini siklus yang berjalan terus-menerus, sampai akhirnya berdampak ke semua usaha, mau besar ataupun kecil. Semuanya kena. Dalam waktu yang singkat, semuanya pun berdampak. Salah satunya adalah lapangan pekerjaan, sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Dampak PHK massal. PHK massal terjadi baik kepada pegawai senior maupun junior. Nah, sekarang bayangkan, para pegawai senior yang sudah memiliki pengalaman 5, 6, atau 7 tahun ini. Mereka mungkin sudah berkeluarga, atau mungkin sudah memiliki tanggungan biaya bulanan yang tinggi, seperti menyicil rumah. Iya, tentu saja harus memiliki pendapatan tiap bulan. Jadinya mereka pun siap mengambil pekerjaan-pekerjaan yang entry level, atau pekerjaan untuk pegawai-pegawai junior yang pengalaman di bawah 3 tahun. Bahkan, mungkin pekerjaan untuk mahasiswa yang baru lulus. Bagi pegawai senior, apabila tidak mengambil pekerjaan entry level, mereka tidak akan memiliki pendapatan. Mau nggak mau ya harus diambil. Daripada makan utang, ya kan?
Karena mendaftarkan dirinya pada pekerjaan entry level, ya tentu saja perusahaan-perusahaan lebih bersedia untuk menerimanya. Mohon maaf, namun bahasa kasarnya bisa mendapatkan pegawai berpengalaman dan etos kerja yang tinggi dengan harga yang murah. Nah, karena para pegawai senior ini mengambil pekerjaan entry level, maka para pegawai junior dengan pengalaman kerja di bawah 3 tahun akan kejepit, terhimpit, dan kejepit-jepit. Bahkan lebih parahnya lagi, anak-anak kuliah yang lulus di tahun 2019, 2020, dan 2021 akan masuk ke dunia kerja. Pegawai junior kejepit, anak baru lulus makin kejepit lagi. Anak-anak yang baru lulus harus bersaing dengan pegawai yang memiliki pengalaman kerja, keahlian lapangan, dan etos kerja yang tinggi. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi ini? Sekarang kalau kita berpikir sejenak, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya ada 3. Yang pertama adalah belajar. Kedua, membangun hubungan. Ketiga, meningkatkan etos kerja. Kita harus semakin terbuka dengan transisi ekonomi yang dipercepat COVID-19. Kita harus belajar software yang akan menjadi keseharian saat kerja nanti. Seperti Adobe, Notion, Zoom, Microsoft Excel, Microsoft Word, dan sebagainya. Ini berarti kita harus mulai memproduksi konten-konten yang bisa meningkatkan keterampilan kita. Karena kita semua sedang bersaing, dan persaingan akan semakin ketat. Kedua adalah membangun hubungan dengan orang-orang, karena kita nggak tahu siapa yang membantu kita di kemudian hari. Yang ketiga adalah membangun etos kerja. Etos kerja ini berarti sikap dalam bekerja. Kita katakan saja si A dan si B sama-sama sedang mengerjakan hal yang sulit. Si A yang etos kerja yang rendah akan marah-marah dan mengumpat. Si B yang etos kerja yang tinggi akan berdiskusi dengan senior untuk mendapatkan bantuan. Kedepannya, mencari pekerjaan sudah pasti akan semakin susah. Dan satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan pekerjaan, untuk bisa memberikan nilai tambah orang lain adalah dengan memantaskan diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus terus belajar. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Sagai Sastra, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.